Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, hello, apa kabar? Malam hari ini puasanya masih lancar? Udah gak puasa deh kalau malam-malam ya. Karena kalau malam itu kan udah iftar, terus udah makan kayaknya kolak, kurma, dan lain-lain udah pada masuk ya. Berarti udah ready banget buat dengerin, buat menyimak aku di Pro 2 RRI Sumeneb malam hari ini di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Halo teman-teman di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga di Madiun. Malam hari ini kamu akan ketemu sama musisinya Sumeneb. Kita sama Mas Rifan Langetnik. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Kedengeran ya, Mbak? Kedengeran banget Halo, dong. selamat malam. Oh iya, oke. Widih. Soalnya aku pakai headset di belakang. Iya. Selamat malam semuanya. Malam ya Pecinta teman-teman. RRI. Iya dong. Puasa lancar, puasa. Ya. Alhamdulillah lancar. Oke. Lancar. Kolak, ketandurian, kemudian kurma udah masuk semua. Udah masuk semua dong, pastinya. Itu menu yang paling favorit di bulan Ramadan. Iya sih. Ramadan ini masih produktif nggak? Ramadan ini beberapa kita ngerjain project juga, dan ya aku kan selain ngerjain project sendiri ada beberapa teman-teman yang misal dari luar kota gitu juga ngerjain kayak misalkan mixing mastering gitu. Oke. Masih Iya, ngerjain project. dan nanti juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga ke Farida nih terkait dengan produksi musik gitu. Soalnya katanya Sumeneb nih FYI ya teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Madiun. Kalau ngomongin musik, Sumeneb itu masih jarang nih studio-studio yang dia itu available untuk recording yang nanti bisa layak untuk dipublikasikan kayak gitu. Itu juga ada nanti pertanyaan-pertanyaannya. By the way, Langetnik project terakhir apa nih? Ramadan ini lagu baru kan? Project kalau Ramadan ini kita belum, hanya menyiapkan satu lagu untuk tahun ini gitu. Nggak Ramadan ini, nggak spesifik Ramadan. Kalau yang terakhir kita publish itu yang ini album kemarin, album Lau. Album Lau gitu. Oke. Itu terakhir project kita. Itu udah launching nggak sih ya? Udah launching dong, bisa Iya. dicek di seluruh platform digital. Cuma kan kita di Spotify kemarin kita cabut. Ya, ada beberapa issues lah. Ada beberapa media yang juga concern soal ini. Bisa dicek bentar. Gitu. Tapi di beberapa platform yang lain masih aman. Ada di YouTube, di Apple Store, ada di Apple Music. Oh oke. Dan ngumpul nggak? Masih sering ngumpul nggak teman-teman Langetnik ini? Teman-teman Langetnik tuh ngumpul tuh udah kayak mereka pengen makan aja. Jadi ya keharusan Mbak Farida. Waduh. Keharusan mereka ke studio tuh kadang kita nggak punya project apa-apa, kita nggak punya niatan untuk bikin sesuatu, yang ngumpul aja. Kadang dari situ, dari candaan, dari obrolan-obrolan obrolan-obrolan yang terjadi tiba-tiba itu bisa jadi musik loh, bisa jadi karya gitu, Mbak. Oh oke. Gitu. Tapi Ramadan ini jangan ngumpul siang-siang. Kalau ngumpul kan tadi makan. Jangan. Bisa aja, betul. Nah teman Pro Betul. 2 dimanapun kamu Bahaya itu. berada,
sama Langit nih kita ngobrolkan nanti proses kreatifnya mereka sama proyek terbarunya mereka nih. Terutama untuk Ramadan tuh kayaknya pas banget deh. Soalnya Langitnya tuh kan konsernya kalau nggak di lagu-lagu yang kreatif pemerintahan itu biasanya lagu-lagu yang religi, ya kan? Lagu-lagu religi yang inspirasinya itu ya dari aktivitas-aktivitas orang sekitar dan juga Ya, ya biasanya dari puisi-puisi filsuf atau hal-hal yang barangkali orang-orang yang non musik seperti aku tuh wah ternyata bisa jadi indah juga ya ini ketika dibawain di dunia musik gitu tuh teman Pro 2. Oke, selama di album terbaru tuh udah ada berapa lagu sih Mas? di album terbaru itu ada 12 lagu. 12 lagu. Jadi ya kita ngomongin banyak perspektif soal kehidupan, soal cinta, soal keluarga, soal ya ini ya spiritualitas gitu. Ya pencapaian perenungan kita terhadap lingkungan, terhadap banyak isu lah. Itu yang Random, kita angkat. randomly banget ya di album itu ya. Jadi nggak spesifik Randomly satu tema. banget. Nggak spesifik satu tema kayak Nggak misalnya spesifik satu religi tema. gitu. Oke. Emangnya Langit nih gitu sebenarnya mau fokus di genre dan jenis musik apa sih? Ya kita sebenarnya kalau ngomongin fokus itu kita lagi ngangkat satu ini ya bukan isu, satu temuan yang saya sendiri mengira untuk genre semacam kami itu belum ada dirumuskan itu. Akhirnya karena memang rumusan itu belum ada, akhirnya aku pikir gimana kalau misalkan avant folk gitu. Oke. Avant itu dari avant-garde yang ya yang agak nyentrik tadi. Folk itu yang tetap mengangkat isu-isu kerakyatan, isu-isu lokalitas gitu, folklore lah. Oke. Gitu. Dan Jadi kita semuanya kayak gitu. nggak spesifik pada satu, nggak spesifik pada satu genre yang pop, yang rock, yang reggae misalnya kita nggak spesifik di situ. Kita cuma ya mengangkat itu, mengangkat satu olah pemikiran lah kan ya. Berarti Jadi avant folk tadi. Oke, berarti suatu ketika kita bisa dengerin Langitnya dengan popnya, suatu ketika kita bisa dengerin Langitnya Betul. dengan rocknya atau dengan balladnya. Oke. Betul. Ya udah, teman Pro 2, kamu mau dengerin nggak lagu-lagunya Langit nih barengan sama aku malam hari ini di Music Live Chat ya. Ini satu lagu buat kamu khususon karena memang kita udah dapat izin ini nanti nih buat diputar saat lagi break biar teman-teman di seluruh Jawa Timur juga tahu Sumenep tuh punya Langit nih dengan musik-musiknya yang tidak seperti band-band yang lainnya. Ini dia satu single buat kamu. Nanti kita balik ngobrol-ngobrol serius lagi sama Karifan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Pada debu disimpul di nadi
Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih di Music Live Chat berjaringan seluruh Jawa Timur bersama RRI Pro2 Sumenep, dan Farida masih bersama dengan Karifan Langetnik. Hehe. Tadi udah denger kan satu single, itu nuansa Islami tapi nggak banget. Karena memang Iya. idenya di situ gitu. Tapi kebanyakan memang lagu-lagu Islami kan ya Mas? Ya nggak Islami juga, artinya kita bukan religi gitu, bukan lagu religi, kita lebih ke spiritual gitu Mbak. Aku kan takut nyenggol-nyenggol ntar Iya, kalau misalkan, iya kan, kalau keliru pernyataan itu ntar bahaya soalnya. Iya. Kita underline deh Iya. religi ya teman Pro2 ya, religi, oke. Spiritual. Spiritual. Bukan religi Ya. tapi spiritual. Bukan religi. Bukan Ya. religi. Jangan Dia salah. makomnya itu lebih pada kontemplatif gitu. Iya. Jangan salah, oke? Jangan salah. Ya nggak, maksud gini. Tadi kan lagu itu misalkan judulnya Simpul Degup ya. Iya, betul. Sebenarnya lagu tadi itu aku ambil dari ini perspektif turunnya Al-Qur'an gitu, dari turunnya Al-Qur'an. Itu kan biasa diturunkan pas Ramadan gitu. Jadi nuzul Quran itu kan pas Ramadan. Simpul Degup itu tadi diambil dari turunnya Al-Qur'an, misalkan di malam-malamnya diturunkannya, Jibril sampaikan segala macam itu dari situ. Tapi kan tidak kemudian secara sense dia merepresentasi apa ya, lagu Islami gitu. Oke. Ya artinya ya bukan spesifik ke Islami gitu, tapi lebih Betul. spiritualitas. Betul, karena barangkali di semua agama pun tahu ya, pernah mendengar lah, ada lah ajaran yang itu gitu ya. By the way, Revelation lah gitu. betul. By the way, Revelation. kontribusi proses kreatifnya itu dari siapa aja sih? Atau semua personil di Langetnik itu punya kontribusi, dan di bagian mana aja nih biasanya nih teman-teman nih? Kalau kontribusi hampir semua teman-teman itu punya kontribusi masing-masing. Cuma untuk ide dan gagasan itu biasanya saya yang utama. Oke. Karena ya teman-teman misalkan di gitaris Mas Novel, misalkan Faris Novel itu gitarisnya, dia concern bagaimana dia menciptakan lick gitar yang nyentrik, lick gitar yang tidak umum gitu. Dia tuh concernnya di situ. Dia jagonya banget ya kalau ngomongin soal menemukan lick gitar yang beyond gitu. Oh, Nah, oke. ntar dipermanis sama vokal. Nah, untuk nulis ini nulis Vokal-vokal. lirik sama Lirik. gagasan musiknya dari aku. Hmm, Itulah ini. Oke sih, idenya ada, terus nanti dieksekusi bareng-bareng sih ya. Misalnya part musik mana Ya, nih yang harus diisi, betul. part musik mana yang harus diisi gitu.
Tapi Iya, semua betul. personalities itu udah sepaham gak sih? Artinya nanti kita bikin musiknya yang kayak gini nih, itu langsung ini gak sih? Langsung nyambung gak sih gitu Mas? Ya, kadang aku harus ngasih ini dulu, ngasih visual dan atau misalkan persamaan bunyi itu. Ini misalnya Oh oke. kita ranahnya tuh ke arah kayak misalkan Gugun in Blue Shelter atau misalkan ke vibes-nya African Beats misalkan kayak gitu. Jadi mereka oke oke. Jadi aku harus ngasih visual dulu Iya gitu iya iya, visual teman-teman. aja ya, bukan kemudian ngasih kelas dulu nih, ngasih materi dulu. Oh itu Yoi, susah. betul, betul. Jadi visual aja dulu gitu. Ah, Oke. ah. Jadi lirik kalau sama ide itu biasanya Mas Rifan. Kalau teman-teman yang Ya. sebenarnya Langit ini ada berapa orang sih? Langit Nik itu sebenarnya kalau sekarang itu 3 orang, Oke. 3 orang Jadi ada yang 3. benar-benar concern. Ada ini apa Gendang juga, tapi dia bilang kemarin Mas bisa nggak saya misalkan jadi additional aja, ya terserah kamu lah pokoknya Langit Nik kalau main kamu datang gitu, aku bilang. Maksudnya Kan dia nggak penting juga akhirnya, iya dia mau benar-benar ada di Langit Nik atau hanya additional. Yang penting kalau kita mau main ada. dia ada gitu. Iya kan Mbak? Iya sih. Cuman nggak mau terikat di situ, mungkin ada pertimbangan yang lain kali Mungkin, ya. Kayak misalnya mungkin. ya udahlah, yang penting ada, oke? Ya betul. Mau kamu mau jadi additional, mau jadi pemain tetap, yang penting ada kalau kita mau main gitu. Iya, aku Oke. jadi mikir gini, kalau misalkan kelak Langit Nik bahkan misalkan banyak yang mundur, aku kayaknya sendirian pakai topeng gitu. It's okay ya kan? It's okay. Dan itu nggak Entahlah, masalah. gagasan ngawur. Iya, Tapi gagasan ngawur. tapi selama karyanya ada, it's okay Ya, sama ya, siapapun. Oke, it's okay ya, sama ya. siapapun ya. Nah, lagu yang tadi yang kita puterin tadi, yang kita dengerin tadi, itu include dalam satu album gak sih? Dan album apa? Dia single aja, kita ngeluarin waktu itu single, Ramadan juga waktu itu, tidak masuk di dalam album, dia single. Judulnya Simpul. Kita kolaborasi sama seorang basis dari Solo, dia basisnya di Jakarta, dia basisnya Lorcu, band Lorcu, namanya Iya. Inside. Mm-mm. Drummernya Reza Alisha. Hmm. Jadi yang di Langit itu hanya aku, Faris Novail sama vokalnya Siriang harmonis. Oh. Sisanya 2 ini kita edisional, makanya collaboration with itu. Oh oke. Lorcu tahu Lorcu, lagunya pernah berada di RRI selama berapa bulan ya? Sebulan Beberapa full. bulan gitu ya, ya. Iya, dan itu kayak kita Ya, harus puterin, betul. wajib nih ada di RRI karena dengan beberapa pertimbangan barangkali lagu itu menginspirasi atau ada kolaborasi atau kerjasama di belakangnya, itu yang pasti RRI seluruh Indonesia harus muterin si Lorcu. Betul. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin soal vibes atau apa ya, musik yang hidup hari ini ya kita bisa lihat Sumenep, musik yang hidup dalam artian dengan distribusi dengan benar, terus kemudian platformnya ada, biografinya ada, ya ada Lorcu, ada Langit Nik ini. Jadi Sumenep tidak kekurangan itu gitu. Oke. Atau ditanya misalkan seluruh di Madura ada nggak pengkarya atau musisi yang tidak copy paste dalam artian sekarang kan yang lagi naik isunya tuh Madura ini hampir nggak punya karya ya, Cover ikut-ikut lagu-lagu aja. India gitu, lagu-lagu India segala macam. Enggak, kita coba ke timur dulu, lihat tuh beberapa di Sumenep, kita punya pengkarya-pengkaryanya, hanya saja mungkin ya tidak banyak dilihat karena memang dari daerah. Betul. Dan tidak terlepas juga dari selera musiknya orang-orang Betul. Indonesia itu sendiri. Dan Betul. kita tidak bisa memaksakan itu gitu. Betul. Oke, yang lagi haps kan yang jedak-jeduk udah ya. Sekarang itu iya, yang lagi haps kan biasanya barometernya kita netizen nih, apalagi anak muda Ya. itu kan media sosial. Ya kan? Dan kayaknya untuk semua genre musik itu udah dilalui. Misalnya di jedak-jeduk udah, musik timur udah, kemudian musik-musik yang slow mellow juga udah, gitu-gitu ya Kak. Nah, Iya, betul. tinggal musiknya Kak Rifan nih yang harus naik beberapa waktu yang akan datang. Oke. Nggak tahu ya, aku kira mungkin Indonesia secara umum ya belum siap mungkin apa gimana, nggak tahu. Tapi kalau di luar, musik kita kan besar di luar Mbak. Wah, iya. Iya besar di luar. Jadi kalau di Bandcamp itu lagu-lagu kita di lagu keras itu Oke. dengan satu album segala macam. Tapi yang unik adalah kita lebih banyak laku di jualan kaos, merchandise kayak gini.
Aku bilang sama teman-teman tuh kayaknya kita jualan kaos aja daripada jualan musik. Kak, yang dimaksud di Ya, luar itu luar mana nih? luar negara Indonesia. Wow, emangnya udah nyentuh Ya, luar nyentuh di negara. mana aja? Nyentuh negara mana aja? Kalau listener kita ada di Amerika, Jepang, Mhm, khususnya biasanya di daerah-daerah Mediterranean ya, kayak misalkan mhm, Maroko, terus mhm, kemudian Afrika, mhm, Turki gitu, yang mhm. satu vibes dengan gagasan kita. Kita kan Iya, gagasannya ngambil dari banyak Timur Tengah ya, iya, iya, ya iya, banyak iya. di situ pendengar-pendengar. Nah, itu yang aku bilang teman Pro 2 nggak bisa dipaksakan di selera musik dan Betul, Langgetnik ada ternyata di luar sana ya yang suka sama musik-musiknya mereka gitu. Gitu kan ya, Kak. Oke, dan kita tidak bisa memaksakan itu. Nggak apa-apa, asalkan tetap betul, berjaya itu betul. dan Selera kan, betul, selera, kembali ke selera. betul. Enggak, aku ngomong begini bukan berarti kemudian teman-teman di Indonesia atau teman-teman pendengar listener di sini Mhm. enggak naik, bukan, Mhm, bukan soal itu ngomong soal mhm, selera. mhm, Kita mhm, nggak mhm. bisa maksain suka sama cake tertentu Heeh. dengan merek tertentu kan nggak bisa nggak maksain. Nggak Heeh. bisa, nggak bisa teman berdua. Ya udahlah, asalkan Betul. ada penikmatnya sendiri gitu kan ya, Kak. By the way, Yoi, abis betul. abis ini kita cerita-cerita proses kreatifnya salah satu album yang katanya Kak Rifan nih. By the way, Anyway Baswedan kan aku sudah ngobrol-ngobrol banyak nih sama dia tuh teman Pro 2. Jadi ada album, satu album, sebentar aku contek dulu namanya. Lagu, lagu atau album? Lagu, Album, Mbak. album yang Dharma Kelana album gak sih? Album kan? Oh, lagu itu lagu, single. Single? Oh my Iya, god. single, lagu. Itu katanya unik banget loh teman Bro 2, tapi belum apa ya. Nanti kita bahas setelah ini, oke? Kita bahasin setelah Harus agak ini. serius kalau ngebahas itu soalnya. Oke, Ya, aku akan serius, serius. oke, siap. Ya udah, habis ini ya jangan kemana-mana, masih bersama Farida di Pro 2 RRI Sumeneb di MLC. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Akulah semar yang datang ke pangkuanmu, dengan nafas, dengan sukma memelukmu. Akulah angsa melayang-layang menangkap sukmamu. Menangislah dengan kedatanganku. Bersedekulah karenaku. Rabun pandanganmu timpang akal, hilang kesadaranmu kepada selainku. Humma, 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 humma. Ku tungut ruas-ruas tubuhmu. Akulah semar yang datang ke pangkuanmu, dengan nafas, dengan sukma memelukmu.
sukmamu. Menangislah dengan kedatanganku. Bersedekulah karenaku. Rabun pandanganmu timpang akal, hilang kesadaranmu kepada selainku. Rumah, 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 rumah. Ku pungut ruas-ruas tubuhmu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2, jangan lupa untuk menyimak siaran aku malam hari ini selain di FM 94,6 yang ada di Sumenep, bisa juga disimak di Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Jember, dan juga Pro2 RRI Madiun. Atau yang di luar Jawa Timur, boleh lewat aplikasi kita di RRI Digital dong. Well, Mas Irfan masih barengan sama aku, kita akan ngomongin serius. Oke? Serius ya? Halo, ya siap. Serius Yoi. nih, serius. Memang seserius apa sih album ini nih, Mas? Enggak, jadi ya Dharma Kelana itu aku punya kontemplasi yang benar-benar amat sangat ini ya spiritual, karena dia ngomongin soal perjalanan hidup manusia mulai dari perjanjian dengan Tuhan. Itu kan kita meyakini bahwa kita hidup ini perjanjian sudah ya. Intinya gitulah falsafahnya. Ya sampai kelak kita mau kemana, terus kemudian apa yang harus dirayakan dalam hidup gitu. Wow. Jadi Dharma Kelana ngomongin itu. Kita saji dengan 3 bahasa, jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Madura. Ih, di lagunya tuh ada 3 bahasa itu. Itu. Ada 3 bahasa itu. Di lagu itu, wah, iya. Berarti itu. bukan cuma bilingual ya teman Pro2. Ini multilingual udah ya. Multilingual. Selain alasan-alasan karena dia berisi atau bercerita tentang perjalanan hidup seorang manusia, apalagi yang membuat Dharma Kelana ini menarik nih, Mas? Oke, aku akan bicara dari perspektif ini dulu, lirik ya. Jadi dimulai dengan satu scene ya, awal mula kehendak lalu diperjalankan. Jadi Tuhan itu berkehendak lalu kemudian ruh kita diperjalankan menuju banyak terminal gitu kayak Bapak, terus kemudian Bapak berjumpa dengan Ibu, kemudian kita bertapa di dalam Ibu selama 9 bulan segala macam. Lalu kemudian kita lahir di sebuah tanah yang dijanjikan. Itu aku ngambil dari falsafah ini sih, bahwa kita tidak tahu di bumi mana kita dilahirkan dan kita tidak juga tahu di bumi mana kita akan mati. Itu aku ngambil dari falsafah itu. Dari perjanjian-perjanjian kita misalkan, ini agak teologis ya, ngomongin Al-Quran. Jadi Tuhan kan tanya, alastu birabbikum, katanya, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu, kemudian ruh-ruh itu menjawab, bala syahidna gitu. Aku menyaksikan gitu, bahwa kau adalah Tuhanku. Baru dia brojol jadi manusia, ya jadi kita ini
Kemudian iya, kita itu datang menjadi rasulnya juga sebagai warisan perjalanan, peradaban segala macam. Sorry, dalam konteks ini rasul yang bukan penyampai risalah seperti Nabi. Kita itu ditugaskan menjadi Rifan, misalkan saya disuruh menjadi musisi yang baik, yang bisa menyampaikan manfaat, sama seperti Mbak Farida, sama seperti seluruh manusia pada umumnya. Kita sudah ditugaskan di tugas masing-masing tuh. Nah, Dharma Kelana berbicara tentang itu, lalu dimulai dengan beat yang agak rock and roll gitu ya, berbahasa Arab. Min babil kalami qad alhamana birisalatis sunnatikil alam, katanya. Kata lirik itu. Dari pintu kalam kita diilhami risalah agregasi semesta, bahwa yang ada yang jadi dokter, ada yang jadi presenter, gitu kan, ada yang jadi seniman, ada yang jadi banyak mungkin presiden segala macam. Fil muharrikatil ilmi, di dalam mesin pengetahuan, hamasahu, bisikan Tuhan itu daimun, kekal, kholidun, begitu sangat sepanjang masa, lana, kepada kita semua, ma'al bayan, beserta penjelasan-penjelasan. Kadang kita kan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ternyata kita sendiri yang bisa menjawabnya, Mbak. Kok bisa ya gitu ya? Tiba-tiba berapa menit kemudian kita yang menjawab sendiri. Jawaban itu dari mana? Iya lagi. Ya emang kayak gini. Oh iya, itu alurnya kayak gini gitu, tanpa kita harus bertanya. Ya. Oke, Mas. Iya. Begitu Jadi Dharma detailnya Kelana ya. berbicara itu. Lanjut ke frase berikutnya. Kejunga ngaraksane tertengkakna gitu. Hidupnya dia itu yang akan menjaga kita, langkah kita. Menangka panotor sesampurna, karena ya tutur-tuturnya itu yang melewati kitab suci, melewati alam semesta. Penotor sesampurna adalah ditutur yang sempurna. Itu di Dharma Kelana. Oke, komplit banget ya. Bisa ya kepikiran itu gitu. Terus bisa ya kepikiran nanti kita pakai 3 bahasa deh gitu. Itu kayaknya bukan aku deh, atau bukan personil Langit Nik secara umum. Kayaknya memang langsung das gitu, turun begitu aja. Sorry, karena memang kadang aku itu heran pada karya-karya Langit Nik itu. Ini kan gini, rocker juga manusia kan. Aku kadang punya waktu atau time di mana aku down. Ya baik itu pemikiran atau kondisi segala macam. Tiba-tiba lagu-lagu ini yang kemudian nyemangatin aku. Kamu bilang di lagunya begini, kok kamu sendiri letoy gitu loh. Kayak lagu itu kayak ngasih aku strum untuk bangkit lagi gitu. Oke. Gitu. Berarti kayak lagu itu bukan cuman media kita berdakwah untuk orang lain, tapi yang lebih penting adalah untuk menjadi Diri pengingat sendiri. buat diri kita sendiri ya. Ya betul. Wah, dari sekomplit itu di Dharma Kelana gitu, pernah kepikiran gak sih lagu-lagunya Langit Nik itu gak hanya sebuah karya yang kemudian mungkin bakalan jadi sarana dakwah juga, tapi pernah gak kepikiran untuk ini harus komersial? Oke, fine. Jadi persoalan komersial itu sudah kita pikir di awal, amat sangat awal sebenarnya. Jadi kalau seniman buta itu perlu dipertanyakan itu. Dia mau ke arah mana atau hanya iseng-iseng karyanya. Kalau aku jelas, karena ya yang RRI sebut juga aku adalah musikpreneur ya kan. Yes. jelas banget gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kalau berbicara soal industri dan pasar komersial yang tadi, pasar yang aku sentuh bukan pasar di sini, sorry. Karena memang apresiator terbesar itu banyak dari luar, Mbak. Kadang kita heran aja, tiba-tiba kita kan nyediain saweran ya lewat PayPal. Kalau di platform digital. Wah, saweran ya you know. Karena memang kadang saweran ini besar banget kalau dari luar. Tiba-tiba dari Perancis gitu. Ya, itu salah satu yang mungkin bisa ngapresiasi kita sebagai bagian dari karya. Nah, yang kedua ya kita tidak buta terhadap distribusi. Kita ngedistribusinya di beberapa kayak misalkan di Bahasa Ibu Record yang sudah jelas dia punya support sistemnya yang bagus, yang baik. Jadi apresiator itu pasti sudah berpikir untuk menikmati karya kami dia harus bayar segala macam gitu. Jadi kita benar-benar berpikir itu. Kalau saya sendiri di awal, dari teman-teman kadang nggak maksud Rifan ya apa ya gitu. Ya gitulah, pokoknya lu ikut aja kata gue. Iya. By the way itu masih banyak kan musisi-musisinya kita yang mereka itu ngejarnya ini harus komersial dulu,
harus banyak orang yang suka dulu, kemudian harus ngasilin dari ini gitu ya. Dan Ya. mengenyampingkan artinya ini lagu apa sih artinya, apa sih meaningnya, bisa bermanfaat buat apa sih selain orang mendengarkan lagunya mereka merasa enjoy, mereka berasa nyaman, merasa terhibur gitu. Apa sih kadang juga mengenyampingkan bahwa itu juga penting gitu. Tapi yang pasti mereka itu harus ini harus menghasilkan nih, ini harus bagus, ini harus disukai banyak orang, viewsnya kalau kita uploading itu harus banyak gitu. Nah kalau Langitnik balance antara meaning dari lagunya sama komersialnya, atau ada yang didahulukan ya antara dua ini tuh Mas? Aku sebenarnya kalau kepuasan sih ya, ini soal kepuasan. Kita tidak buta terhadap komersialitas, tetapi yang lebih besar apresiasi terhadap kami, aku senang banget ketika ada orang nge-DM di admin itu ada laporan, ada DM dari akun tertentu, dari orang-orang, anak-anak muda atau bahkan orang tua yang mengapresiasi karya kami itu sangat detail. Ya, misalkan terima kasih banyak karena anak saya dengerin ini tiba-tiba banyak berubah segala macam. Banyak banget itu di DM itu. Termasuk misalkan terima kasih banyak Mas, lagunya ini benar-benar menemani hidup saya gitu kayak gitu. Itu jauh lebih besar apresiasi terhadap kami daripada ribuan penonton yang tadi bahkan komersialitas tadi itu benar-benar puas. Kita bisa saling peluk, saling tepuk pundak di studio itu, wah ternyata kita sedahsyat itu gitu mempengaruhi psikologis, mempengaruhi kehidupan. Oke, Langitnik main media sosial juga nggak? Iya dong, kita kan nggak buta, nggak buta teknologi. Iya, nggak kan Iya. ada yang udah deh fokus berkarya dulu, media sosial kita kesampingkan nih, atau media sosial tuh jadi pilihan kedua. Tapi ada juga yang oke, kita jor-joran nih di media sosial. Yang penting orang-orang tuh tahu gitu-gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman Langitnik gimana? Teman-teman Langitnik kalau personel jelas mereka punya akun masing-masing. Kalau band punya akunnya sendiri. Kita juga aktif ini Mbak, karena kadang kita hanya memberi pernyataan story gitu. Tiba-tiba ada beberapa media misalkan dari Jakarta, dari beberapa kota-kota di luar Madura bahkan, Mas boleh nggak kita interview gitu misalkan. Oh Oke. tiba-tiba pernyataan kita itu tiba-tiba menarik pada media massa. Kami senang banget. Jadi karena itu betapa pentingnya gitu jejaring media sosial tadi itu. Oke, by the way ngomongin jejaring nih. Jejaring. Siap. Yap, relasi yang dibangun hingga perjalanan Langitnik ya. Relasi yang dibangun hingga sekarang itu udah menyentuh di berbagai negara di luar Indonesia. Itu bagaimana memulainya dan bagaimana bisa bertahan sampai sekarang itu. Apa nih skill yang harus dimiliki oleh musisi-musisi kalau pengen nih seperti Langitnik nih, kita bangun jejaring gak cuman Sumeneb, gak cuman Jawa Timur, gak cuman Indonesia, tapi keluar juga. Ya, enggak juga sih, enggak harus kayak Langitnik juga. Ada beberapa teman-teman yang memang passion, misalkan, sorry aku ngomong di lokal dulu ya, di Sumeneb misalkan. Aku tawari untuk berkarya, yuk kita distribusikan. Enggak Mas, aku udah enak dengan ada di Kebay, ada di kafe gitu. Iya, ada teman-teman yang memang memilih gitu, jadi memang udah passion. Nah, kalau Langitnik sendiri memulainya, aku itu banyak punya teman kenalan di luar awalnya. Jadi aku suguhi tuh, lempar-lempar. Enak kan kalau kayak Mbak Farida misalkan punya produk, udahlah nih dengerin atau ini icip-icip dulu nih produkku gitu. Gitu-gitu dulu. Baru mereka berkabar ke teman-teman yang lain. Kebetulan aku itu kan sastra Inggris dulu Mbak, jurusanku ya. Nah, teman-temanku banyak di luar. Mereka ada yang kuliah di Amerika, mereka ada yang kuliah di Jepang gitu. Ah, itu tuh mereka tuh aku jadiin motor penggerak salah satunya. Itu hitung-hitung iklan gratisan lah. Oke, targetnya di situ ya. Targetnya di situ. Iya. Jadi manfaatkanlah teman-temanmu sebanyak mungkin. Ya, manfaatkan sama produk itu nggak salah, nggak berdosa, oke? Ya udah. Dharma Kelana, aku mau dengerin setelah ini. Itu teman Pro 2. Siap. Jadi kamu juga harus dengerin yang di rumah. Seperti yang katanya Mas Rifan, banyak sekali pesan yang ada di sana. Mungkin jadi bahan perenungan juga untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kamu suka, kamu mungkin bisa share ke teman yang lainnya. Ini lagunya Langitnik loh, enak kayak gini gitu. Mumpung Ramadanan kan, oke? Yoi. Ya, ini dia Dharma Kelana dari Langitnik.
di tanah yang dijanjikan. Sona dikit alam Film محركات القلب همسة دائم خالد لنا مع البيان التي نسبت على حديد الشوق لأجل محالة ييسرنا حيا نحتفل بهذا الرجل Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Itu dia Dharma Kelana dari Langetnik. Gimana? Udah kan yang disampaikan sama Mas Rifan tadi terbukti semua kan yang ada di situ, dari mulai pakai 3 bahasa, terus lagunya yang membuat kamu berpikir dari A sampai Z, ya. Itu dia. Ini lagu andalan. Lagu andalan nih. Selama ini dia lagu terbanyak pendengarnya. Wow. Listenernya paling banyak. Wow, ini adalah lagu dengan pendengar terbanyak dan juga streamer terbanyak, ya. Streamer terbanyak. Iya, oke. Dan itu dari seluruh dunia atau dari seluruh jejaring yang ada ya selama ini ya, gitu kan ya Kak ya? Iya, betul. Oke, betul. kalau untuk Indonesia itu ada berapa banyak? Bisa ketahuan nggak sih? Kita yang dengerin nih. Bisa ketahuan. Oh, oke. Banyak juga nggak yang suka lagu ini Indonesia? Banyak juga. Kemarin kita juga 2024 kita dapat ini 5 lagu favorit versi Synchronize Radio di Jakarta itu. Wow, oke. Ya, harusnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di Sumenep itu musisinya banyak yang berkarya kayak Langetnik itu kan jadi rame ya. Tapi seperti katanya Mas Rifan tadi tuh, ada yang ngerasa udah cukup, udah deh aku di kafe aja, udah deh aku di Kebai aja. Iya. Tapi memang kita tidak bisa memaksakan otaknya seseorang itu bekerja kreatif sesuai dengan kemauan kita, ya nggak sih? Betul. Ya udah, aku ini siapa sih? Kita tunggu aja apa ya? Petunjuk dari yang maha kuasa.
Weh, Dalam kan? Revelation. Mumpung Ramadan Dalam nih. banget tuh. Mumpung Ramadan. Tapi Ya. lagu-lagunya Langitnik juga FYI teman Pro 2 katanya Mas Rifan tadi itu memang ada yang lagu itu tiba-tiba aja hadir dan itu eh, kita harus sadari bahwa campur tangannya yang Maha Kuasa tuh ada di situ itu. Ya, tiba-tiba itu muncul aja di pikirannya Mas Rifan tiba-tiba muncul aja gitu kan. Itu kan bukan aku yang Tapi ngasih ada yang petunjuk. unik nih. Gimana Ada yang uniknya? unik sebenarnya. Gimana? Ada di lagu pertama kita bikin single judulnya Figurasi. Oke. Itu agak filosofis juga, tapi yang unik sebenarnya aku terinspirasi dari hal amat sangat remeh-temeh dan lucu. Apa tuh? Ada satu lirik gini. Ini spesial, belum pernah aku ngomongin di mana-mana. Jadi salah satu liriknya di Figurasi itu menyifati ragam raga rahasiamu tersimpan di jubah pengembara waktu. Itu kan wah keren banget nih, kayak puitis banget gitu ya kan. Menyifati ragam raga rahasiamu tersimpan di jubah pengembara waktu. Aku itu padahal ngebayangin istriku lagi marah-marah. Biasanya kalau istri-istri di rumah itu iya beneran. Beneran. Jadi kalau aku punya janjian jam 7, dia waktu masih menunjukkan jam 6, dia udah bilang jam 7. Mas, bangun udah jam 7 ini padahal masih jam 6. Nah, aku kira dia tuh pengembara waktu gitu. Pengembara waktu yang sedang pakai dress gitu. Iya. Jubah, aku kira jubah. Aku inspirasinya dari itu Mbak Farida. Oke. Dan itu jadi sebuah lagu ya. Jadi sebuah lagu menyifati ragam rahasia. Jadi kalau rahasia itu biasanya kan yang paling tahu rahasia kita, cowok-cowok itu. Atau istri-istri yang paling tahu itu orang terdekat kita. Entah misalkan dia nggak punya istri ya ibu atau saudara. Tapi yang jelas kalau udah punya istri, yang paling tahu rahasianya cowok itu istri. Yang paling tahu kebohongannya, kebebalannya. Aku terinspirasi dari itu. Tapi bagi publik wah ini filosofis Keren banget ya. Menyifati ragam raga rahasiamu tersimpan di jubah pengembara waktu gitu. Padahal itu aku ngebayangin istriku lagi marah-marah. Aduh, iya. Wah, teman Pro 2, di balik Mas Rifan yang ngomong kayak gitu, kamu harus berpikir apa sih yang dia baca itu teman Pro 2, oke? Jadi dia bisa menerjemahkan apa yang dilakukan istrinya ke dalam bahasa yang bagi orang lain, wow ini amazing banget. Dan itu tidak luput dari bacaan sih kalau menurut aku, ya nggak sih? Ya kan? Ya. Jadi memang kita sebagai manusia itu memang harus banyak baca untuk dapetin inspirasi-inspirasi di bidang apapun. Salah satunya apalagi di bidang musik ya, di bidang kreatif musik itu. Memang lahir dari bacaan-bacaan itu yang mungkin kita terjemahkan dan kita keluarkan dalam bentuk yang berbeda. Itu teman Pro 2. Right, betul. Oke, Mas Rifan kasih ini dong, kasih motivasi sama teman-teman musisi kita di Sumenep nih. Barangkali kan selama ini ketika Mas Rifan ngobrol sama teman-teman musisi yang hanya oke deh aku di kafe aja deh, aku di mantenan aja deh. Barangkali motivasinya yang kurang kuat nih Mas. Motivasinya untuk berkarya yang kurang kuat. Kalau Mas Rifan mau bilang apa sama mereka? Aku nggak bisa ngasih motivasi yang harus sama tracking jalannya sama. Cuma menurutku gini, kalau kita memutuskan menjadi sesuatu dalam hidup, minimal waktu itu mencatat kita sebagai sesuatu tadi. Kalau kita hanya selesai sebagai pengkarya-pengkarya yang, dalam hal ini kita menghibur saja, tidak kemudian berkarya, ya dia tidak akan dicatat oleh masa, tidak akan dicatat oleh waktu. Salah satu biografiku kelak, misalkan tahun 2050, anakku akan berkata, bapakku seniman, katanya musisi. Oh, colong cek dong, ada nggak dia di RRI misalnya. Ini kita ngomong sekarang dengan Mbak Farida, gitu loh, salah satunya. Nah, teman-teman yang cenderung hanya selesai pada industri yang tadi sebagai dia kan ya di mana karyanya, di mana lagunya, di mana albumnya gitu. Kita nggak bisa melihat di biografinya di mana, Pak. Kalau hanya selesai dengan membawakan lagu-lagu orang misalkan. Itu sih bukan advice aja sih, bukan motivasi sih, advice. Eman gitu perjalanan hidup kita, ayo dong dicatat oleh waktu dong gitu. Minimal berkarya satu kah gitu. Atau kolaborasi dengan aku lah misalkan. Wah, aku mau nggak apa-apa. Ya udah ditunggu di studio gitu. Ya, Oke. gitu. Dan intinya itu.
Kalau sama Mas Rifan, kalau tadi di awal Farida bilang ada banyak yang bertanya, Sumenep itu kurang nih masih yang namanya studio untuk produce musik yang dia itu layak nih untuk publikasi gitu, sama Mas Rifan aja, ready, ya kan? Ready studio kan? Siap. Ada kata Siap. berdua. Mahal nggak? Nggak mahal. Bisa ₹0 Nggak katanya, mahal. tuan. Betul. Asalkan punya karya yang bisa dipertanggungjawabkan, Yes. kita siap produksi. Yes, tapi aku suka tadi advice-nya itu teman Pro 2 buat kamu yang berada di jalur musik, yang di dunia musik itu. Kalau suatu saat kita pengen dikenal sebagai musisi, pengen dikenal sebagai misalnya kayak Farida itu presenter, apapun itu ya, dalam sebuah profesi. Betul, apapun itu. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu harus kamu pertanggungjawabkan di masa depan. Karena trackingnya itu harus bisa dicari sama teman-teman yang lain gitu ya, anak-anak kamu sama penerus-penerus kamu gitu kan. Oke, Iya, Mas betul. Rifan, thank you banget ya sudah bersama Farida malam hari Siap. ini nemenin Sama-sama. semua teman-teman di seluruh Jawa Timur yang di-relay di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Sukses selalu Langitnik, kita tunggu karya-karya berikutnya. Amin. Dan kita tunggu lagi Amin. di RRI, mungkin di program yang berbeda. Sampai jumpa Siap. juga seluruh teman-teman yang ada di Jawa Timur barengan sama Farida malam hari ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Malam mereka beker siang aku berter dikasih akan tong adik beti sentong nober semua nama nomor kata resna jauh kocapana sembah jembu jena. Sing muncak ede no bule lantaran di kale buka berpangis tona panas sabon tak bisa beli kalain sabon bulan rason bonremuna sona terang dari salera seponama rohom asle dari jember rasokana. Seneng tak kabilang bila pagi apolong omku tanto ontong ngeberkan kasemanya tong. Malam mereka beker siang aku berter dikasih akan tong adik lebih sentong nomor semua nama nomor kata resna jauh kocapana sembah
Baru saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.